Assalamualaikum siswa hebat. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika wajib bersama Ibu Novi Suryanika. Kali ini materi yang akan kita bahas masih tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, tetapi kali ini kita akan membahas tentang metode yang ketiga, yaitu adalah metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Nah, siswa hebat, walaupun kita masih belajar secara daring, kamu belajar di rumah harus tetap semangat ya. Harus jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker kalau mau pergi keluar dari rumah. Nah, materi kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan masalah konstektual tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kemudian setelah kita membahas materi ini, Ibu harapkan nanti kamu bisa menentukan variabel-variabel yang diminta untuk ditentukan. Kemudian juga bisa menyelesaikan masalah-masalah konstektual pada sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk metode gabungan ini, langkah-langkah pengerjaannya juga ada. Langkah-langkah pengerjaannya adalah menggunakan langkah-langkah metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Nah, sebelum kita melihat bagaimana langkah-langkahnya, terlebih dahulu coba Anda ingat lagi materi kita pada pertemuan yang sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang metode eliminasi. Kemudian juga kita sudah mempelajari tentang metode substitusi. Ayo siswa hebat, bagaimana cara kita menentukannya pada pertemuan kita yang sebelumnya? Iya, benar sekali siswa hebat. Anda sudah bisa menentukan bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi ataupun substitusi. Nah, sekarang ayo kita lihat bagaimana langkah-langkahnya untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode gabungan ini. Langkah yang pertama itu adalah kita mengeliminasi sepasang-sepasang persamaan dengan mengalihkan masing-masing persamaan dengan bilangan tertentu, sehingga koefisien salah satu peubah X, Y, atau Z pada kedua persamaan sama. Kemudian pada langkah yang kedua, jumlahkan atau kurangkan persamaan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel. Kemudian pada langkah yang ketiga, selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel pada langkah 2 dengan metode gabungan eliminasi dan substitusi sehingga diperoleh nilai 2 buah variabel. Yang keempat, substitusi 2 buah variabel yang diperoleh pada langkah 3 ke salah satu persamaan semula sehingga diperoleh nilai-nilai variabel yang ketiga. Langkah yang terakhir, Anda tuliskan himpunan penyelesaiannya. Jadi pada metode gabungan eliminasi dan substitusi ini, langkah awalnya kita mengeliminasikan terlebih dahulu. Dari hasil eliminasi nanti baru kita substitusikan ke persamaan yang selanjutnya. Nah, coba perhatikan contoh soal berikut ini ya Ananda. Siswa hebat, sebelum kita melihat bagaimana permasalahan-permasalahan konstektual kita menyelesaikannya dengan sistem persamaan linear 3 variabel, terlebih dahulu Ibu akan kasih tahu kegiatan kita pada hari ini. Silahkan nanti Ananda berdiskusi dengan kelompok yang sudah kita bagi pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian silakan Ananda berdiskusi dengan teman sekelompok, tanyakan jika ada permasalahan ataupun kendala dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian silahkan Ananda posting hasil diskusi dengan teman sekelompok di laman Google Classroom. Nah, kemudian nanti akan Ibu kasih komentar ataupun tanggapan-tanggapan di dalam laman Google Classroom. Baru kemudian Ibu akan kasih soal-soal yang akan kamu kerjakan secara berkelompok. Nah, sekarang coba kita perhatikan permasalahan yang pertama. Permasalahan yang pertama ini soalnya masih sama dengan pertemuan kita pada sebelumnya, tetapi sekarang kita akan membahasnya atau kita akan menyelesaikannya dengan metode gabungan eliminasi dan substitusi. Nah, masih mengenai umur 2 tahun yang akan datang, jumlah usia Ani, Budi, dan Caca adalah 39 tahun. Sekarang usia Ani 4 tahun kurang dari usia Budi, sedangkan jumlah usia Budi dan Caca 25 tahun. Tentukan usia Ani, Budi, dan Caca sekarang. Nah, bagaimana siswa hebat untuk melakukannya atau menyelesaikannya? Nah, yang pertama, tetap langkah awalnya adalah kita melakukan pemisalan. Kemudian dari pemisalan itu, kita modelkan matematika dari permasalahan yang diketahui pada permasalahan ataupun pada soal.
Nah, sama dengan pertemuan kita yang sebelumnya, kita sudah mendapatkan persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, langkah awal pada metode gabungan ini, kita mengeliminasikan terlebih dahulu persamaan 1 dan persamaan 2. Yang mana persamaan 1 adalah X tambah Y tambah Z sama dengan 33. Persamaan 2 adalah X kurang Y sama dengan min 4. Lalu, karena di sini nilai X-nya sudah sama, kita bisa langsung melakukan operasi pengurangan. Sehingga nilai X-nya sudah habis, Y dikurangi min Y menjadi 2Y, kemudian Z-nya plus Z sama dengan 33 dikurang min 4 itu adalah 37. Ini kita anggap adalah persamaan yang keempat. Kemudian langkah yang selanjutnya, kita mengeliminasikan dua persamaan yang lainnya. Kita ambil di sini persamaannya adalah persamaan 3 dan 4. Persamaan 3 yaitu Y tambah Z sama dengan 25. Persamaan yang keempat 2Y tambah Z sama dengan 37. Karena di sini nilai Z-nya sudah sama, lalu kita bisa langsung mengurangkan. Sehingga di sini Y dikurangi 2Y sama dengan min Y, Z-nya sudah habis nilainya, sama dengan 25 kurang 37 sama dengan min 12. Sehingga nilai Y adalah sama dengan 12. Nilai Y itu adalah umurnya si Budi, sekarang adalah 12 tahun. Nah, dari nilai umur Budi yang 12 tahun ini, barulah kita lakukan metode substitusi. Kita boleh mensubstitusikan ke persamaan 3 ataupun persamaan 4. Nah, pada penyelesaian kali ini kita substitusikan pada persamaan yang ketiga. Pada persamaan yang ketiga, itu kita dapatkan adalah Y tambah Z sama dengan 25. Y sudah kita dapatkan tadi, umur Budi itu adalah 12 tahun. Sehingga 12 tambah Z sama dengan 25, nilai Z sama dengan 25 dikurangi 12, nilai Z sama dengan 13. Nah, jadi sekarang juga kita sudah mendapatkan nilai usia Caca sekarang, yaitu adalah 13 tahun. Nah, dari dua usia umur Budi dengan usia umur Caca, itu kita substitusikan ke persamaan 1. Sehingga untuk mendapatkan usia Caca sekarang, usia Ani sekarang. Nah, berarti ini kita tulis persamaan 1, X tambah Y tambah Z sama dengan 33, X tambah Y-nya tadi 12, Z-nya 13 sama dengan 33, sehingga nilai X-nya sama dengan 33 dikurangi 25, sehingga didapatlah nilai X atau usia Ani sekarang itu adalah sama dengan 8. Nah, bagaimana siswa hebat cara metode gabungan eliminasi dan substitusi? Mudah bukan untuk dipahami? Karena di sini kita melakukan gabungan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, untuk memahami pemahaman Ananda semua, untuk lebih jelasnya kita bahas lagi satu contoh soal selanjutnya. Coba kita perhatikan di sini ada contoh soal. Di toko yang sama, Dira, Anita, dan Sita membeli alat tulis. Dira membeli 2 buku tulis, 1 pensil, dan 1 penggaris dengan harga 19.000. Anita membeli 1 buku tulis, 2 pensil, dan 2 penggaris dengan harga 20.000. Sedangkan Sita membeli 3 buku tulis, 2 pensil, dan 1 penggaris dengan harga 28.000. Harga yang harus dibayar untuk membeli 1 buku tulis, 3 pensil, dan 2 penggaris adalah. Nah, Ananda hebat semuanya. Coba diperhatikan di sini ada 3 orang yang berbelanja, kemudian yang dibelanjakan juga ada 3 jenis barang. Nah, jadi dari permasalahan ini, bagaimana siswa hebat untuk menyelesaikannya? Iya, tepat sekali siswa hebat. Yang pertama, kita harus lakukan pemisalan terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan pemodelan matematikanya. Lalu kita jadikan persamaan-persamaan. Sehingga dari persamaan tersebut kita lakukan eliminasi, kemudian baru kita lakukan substitusi sehingga kita mendapatkan hasilnya ataupun penyelesaian permasalahannya. Ayo, bagaimana siswa hebat? Sudah bisa ya untuk menyelesaikannya? Ayo siswa hebat, sekarang kita lihat dulu apa yang diketahui pada permasalahan tadi. Yang diketahui yang pertama itu adalah Dira. Dia membeli 2 buku tulis, 1 pensil, dan 1 penggaris. Harganya adalah 19.000. Kemudian si Anita
membeli 1 buku tulis, 2 pensil, dan 2 penggaris 20.000. Kemudian Sita membeli 3 buku tulis, 2 pensil, dan 1 penggaris 28.000. Nah, apa yang ditanyakan dari permasalahan tersebut, Ananda? Iya, siswa hebat, benar sekali. Yang ditanyakan itu adalah harga harus dibayar jika kalau mau membeli 1 buku tulis, 3 pensil, dan 2 penggaris. Nah, jadi kita lakukan pemisalan terlebih dahulu. Ayo kita misalkan. Yang pertama yang harus kita misalkan adalah buku tulis itu kita misalkan sebagai X, kemudian pensil itu kita misalkan sebagai Y, dan penggaris itu kita misalkan sebagai Z. Nah, siswa hebat, ayo kita lanjutkan menyelesaikan permasalahan tadi. Nah, kalau kita sudah lakukan pemisalan, langkah yang kedua apa lagi yang harus kita lakukan? Iya, benar sekali siswa hebat, kita harus lakukan pemodelan matematikanya. Nah, dari permasalahan tersebut kita lakukan pemodelannya. Yang pertama itu adalah 2X tambah Y tambah Z sama dengan 19.000, kita anggap persamaan 1. Kemudian X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 20, kita anggap persamaan kedua. 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 28, kita anggap persamaan yang ketiga. Kemudian kita lakukan pengeliminasian. Eliminasi Z dari persamaan 1 dan 3. Nah, dari persamaan 1 dan 3 kita eliminasikan. Persamaan 1 adalah 2X tambah Y tambah Z sama dengan 19.000. 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 28.000. Lalu kita lakukan operasi pengurangan, sehingga di sini 2X kurang 3Y sama dengan min X, Y dikurangi 2Y sama dengan min Y, 19.000 dikurangi 28.000 sama dengan min 9.000. Karena di sini nilainya mendapatkan negatif, maka ke semua ruasnya kita kali negatif, sehingga persamaannya menjadi X tambah Y sama dengan 9.000. Itu kita anggap adalah persamaan yang keempat. Nah, ayo kita lanjutkan pengerjaannya siswa hebat. Langkah selanjutnya, eliminasi Z dari persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1, 2X tambah Y tambah Z sama dengan 19.000. Persamaan yang kedua, X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 20.000. Nah, karena di sini kita mau mengeliminasikan Z, sementara nilai Z-nya dia belum sama koefisiennya, berarti harus kita kalikan yang persamaan 1 ini dengan 2, yang persamaan 2-nya adalah tetap seperti itu. Sehingga bentuk persamaannya menjadi 4X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 38, itu adalah 19.000 dikalikan 2. Kemudian X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 20.000. Sehingga kita lakukan operasi pengurangan. 4X dikurangi X itu adalah 3X, 2Y-nya habis, 2Z-nya juga habis. Sehingga 38.000 dikurangi 20.000 adalah 18.000. Sehingga nilai X-nya adalah 18.000 dibagi dengan 3, maka dapatlah nilai X itu adalah sama dengan 6.000. Nilai X itu adalah harga buku tulis. Nah, jadi dari penyelesaian ini kita baru mendapatkan harga buku tulis itu adalah senilai 6.000 per buahnya atau per buku tulisnya. Nah, siswa hebat, karena dari permasalahan tadi itu yang ditanyakan adalah harga 1 buku tulis, 3 pensil, dan 2 penggaris, berarti langkah pengerjaan kita belum selesai. Karena tadi kita baru mendapatkan harga per masing satuannya antara pensil, penggaris, dan buku tulis. Nah, jadi untuk menjawab permasalahan tersebut, kita harus mengalihkan harga 1 buku tulis, kemudian 3 pensil, dan 2 penggaris menjadi sebuah persamaan baru, yaitu X tambah 3Y tambah 2Z. Lalu kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan tadi. X yaitu adalah 6.000, ditambah 3Y, Y-nya kita dapatkan 3.000, 3 kali 3.000, dan 2 penggaris atau 2 penggaris itu tadi kita misalkan adalah Z 4.000, sehingga 6.000 ditambah 9.000 tambah 8.000 jadi sama dengan 23.000. Jadi apabila seseorang berbelanja membeli 1 buku tulis, 3 pensil, dan 2 penggaris, yang harus dibayar itu adalah sejumlah 23.000. Nah, bagaimana siswa hebat? Untuk menyelesaikan masalah konseptual,
untuk menentukan harga barang ataupun yang lainnya nanti, kita bisa menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode-metode yang sudah kita pelajari. Yang pertama dengan metode eliminasi, kemudian dengan metode substitusi, kemudian metode gabungan eliminasi dan substitusi. Nah, untuk soal yang sama dari pertemuan kita yang sebelumnya, permasalahan umur tadi itu kita menghasilkan nilai yang sama jawabannya. Jadi ketika di saat ujian ataupun ada tes, Ananda boleh bebas menggunakan metode mana yang Ananda anggap paling gampang cara pengerjaannya. Nah, bagaimana siswa hebat? Sudah bisa ya kalau misalnya nanti ketemu soal yang ada soal konstekstual berbentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk memantapkan pemahaman Anda semua, silakan Anda berdiskusi dengan anggota kelompok masing-masing. Kita nanti berdiskusi melalui WA Group, kemudian juga di laman Google Classroom. Silakan selesaikan permasalahan yang ada di layar monitor ini untuk menentukan penyelesaiannya, menentukan masing-masing variabelnya X, Y, dan Z dengan metode gabungan, yaitu adalah metode eliminasi dan substitusi. Nah, soal ini adalah sama dengan soal-soal pertemuan kita yang sebelumnya. Kalau pada pertemuan sebelumnya diminta menyelesaikannya dengan menggunakan metode eliminasi, metode substitusi. Kali ini adalah menggunakan metode gabungan. Nah, jadi nanti setelah Ananda menyelesaikan permasalahan ini nih, Ananda bisa membandingkan jawaban yang Anda dapatkan, apakah jawabannya sama, apakah jawabannya berbeda. Nah, selamat mengerjakan. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran kita hari ini. Semoga Ananda bisa mengambil apa yang dapat dipelajari. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Kita masih membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode determinan. Terima kasih. Assalamualaikum. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker.